Salam, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Amin. Anak-anak juga sehat, Bapak Ibu guru sehat, dan kita semua juga orang tua sehat semuanya. Amin, amin. Ya, kita bertemu lagi dalam ibadah PIKRA SMP Penuai. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Wow, hari yang bahagia, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, sebelum kita beribadah, ya, mari siapkan hati. Harus dengan penuh ucapan syukur kita mau menyambut Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami mau membuka hati dan kehidupan kami untuk menerima Engkau Yesus dalam kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam ibadah kami siap menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, ya, saya undang bangkit berdiri di rumah. Kita mau pujikan pujian ini. Biarlah kita menyambut Tuhan pagi ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kita. Sebab Dia sungguh indah, sungguh ajaib. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, sambutlah Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus.
saja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah tolong kehidupan kami hingga saat ini. Kami bernafas, kami bergerak, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, semuanya baik adanya. Sebelum kami akan menikmati pelajaran demi pelajaran, mari Tuhan bekali kami dengan kuat kuasa firman Tuhan melalui perundungan firman Tuhan. Kami percaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan sambut renungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali lagi di pagi hari ini. Ya, untuk apa? Untuk kita menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan masih dalam tema kemurahan. Haleluya, haleluya. Kita akan merasakan bahwa kemurahan Tuhan itu sejak dunia dijadikan sampai saat ini kemurahannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memiliki kemurahan yang luar biasa, tentunya buah roh kemurahan itu juga bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan masih memberi kita firman Tuhan setiap hari. Karena kita tahu selain kita menerima berkat jasmani, kita juga harus menerima yang paling utama adalah berkat rohani. Melalui firman Tuhan akan kita baca sebentar. Mari Bapak akan mengajak kalian, anak-anakku, untuk menikmati firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan terambil atau diambil di dalam Mazmur 107, Mazmur pasal yang ke-107, ayat yang ke-43. Kita baca atau kita buka Alkitab kita. Anak-anakku bisa membuka Alkitabnya yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 43. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Ya, sekali lagi kita baca. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang mempunyai hikmat? Hikmat itu datang dari apa? Hikmat datangnya dari kebenaran firman Tuhan, dan kita pasti akan diberikan hikmat kalau kita menerima firman Tuhan, ya, masuk dalam hati kita,
tentunya kehidupan kita dikuasai oleh kebenaran akan Tuhan. Tentunya apa yang kita lakukan, baik tingkah laku kita, pemikiran kita, ya, ini adalah hikmat, ini adalah pemikiran dari Allah. Kalau kita memiliki pemikiran dari Allah yang sumbernya dari firman Tuhan, pasti kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu menguasai hidup kita. Kita akan menjadi atau kita akan merasakan sukacita di saat kita memiliki firman Tuhan. Ya, di saat kita memiliki firman Tuhan, pasti hikmat Tuhan itu melingkupi kita semua. Ya, bukan hikmat yang daripada dunia ini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hikmat Tuhan. Dikatakan, pegang itu semua. Pegang semua yang kita miliki, yang kita selama ini kita menerima firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, dari para pendeta-pendeta. Mari dikatakan, pegang semua itu. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita semakin terarah. Ya, supaya cita-cita kita pun semakin nyata dalam kehidupan kita. Bapak yakin kalian semua memiliki cita-cita, dan cita-cita itu pasti kalian akan terima melalui apa? Melalui kita memiliki hikmatnya Tuhan. Kalau semuanya itu datang daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kelancaran bagi kita apa yang akan kita peroleh nantinya. Amin. Terus di situ dikatakan, dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Perhatikan segala kemurahan Allah. Perhatikan segala kebaikan Tuhan. Apa itu kemurahan Allah? Kita sudah mempelajari banyak hal tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu adalah belas kasihan Tuhan. Kemurahan Allah itu adalah kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Banyak di sini hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, bahkan Dia menciptakan manusia, ya, manusia menjadi berharga di pemandangannya. Dari segala ciptaannya, manusia yang paling berharga, kehidupan kita yang paling berharga, ya. Ketika Ia menciptakan manusia, Dia menciptakan segala-galanya. Itu tanda kemurahan Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia berdosa kepada Tuhan. Manusia menyimpang kepada Tuhan. Ingat ketika Adam dan Hawa melakukan dosa yang pertama di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa tidak mengindahkan kemurahan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya manusia berdosa. Tetapi Tuhan masih menunjukkan kemurahannya itu. Ya, Tuhan memberikan yang terbaik bagi manusia. Walaupun manusia itu sudah salah jalan, sudah banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat manusia untuk apa? Untuk bertobat. Ya toh, ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, padahal Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, ya. Dibawanya lah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju kemana? Menuju ke tanah Kanaan. Tapi banyak sekali juga bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Bahkan mereka memberontak kepada Tuhan. Di sini Tuhan merasakan betapa umatnya kok menyakiti hatinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan?
Tuhan tetap memberikan kesempatan buat manusia untuk bertobat. Sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan putranya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Dia lahir buat kita semua. Nah, minggu-minggu depan, hari-hari ke depan kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Menjadi suatu hal yang luar biasa. Ada sukacita, ada kedamaian ketika Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus itu mau turun ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Dia mau atau Tuhan mau supaya manusia itu tidak berkecimpung di dalam dosa. Ya, Dia mau supaya manusia itu diselamatkan. Ya, tidak jatuh oleh dosa. Kelahiran Yesus menjadi bukti buat kita bahwa Dia benar-benar memiliki kemurahan yang begitu besar. Sampai saat ini kemurahan Allah masih dapat kita alami, masih dapat kita rasakan. Contoh kemurahan yang benar-benar yang dimiliki oleh Tuhan. Kiranya itu juga bisa membuat kita atau kita memiliki bahwa kemurahan Tuhan itu bisa juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Minta buah roh kemurahan itu daripada Tuhan. Bagaimana cara kita meminta buah roh kemurahan itu? Kita harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmatnya datang dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagian daripada anak-anak. Ya, anak-anak kalian semua akan merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kalian semua. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi dengan hikmat Tuhan, kita harus pegang itu. Dikatakan, pegang semuanya ini. Harus pegang benar-benar. Apa? Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kemurahan Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang mau menurut akan perintahnya, taat kepadanya, maka kemurahan itu berlaku dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita meresponi firman Tuhan, bukan hanya kita dengar firman Tuhan, tetapi mari lakukanlah firman Tuhan. Bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan? Belajar akan firman Tuhan, menyukai akan firman Tuhan. Pasti firman Tuhan itu akan membentuk hidup kita seperti sifat dan karakter Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami harus pegang firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kami akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami akan mengetahui mana yang benar, mana yang berkenan, dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup seturut dengan jalan Tuhan, seturut dengan firman Tuhan yang memimpin kami dari kebenaran sampai kepada kebenaran yang ada. Dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih, kuasailah hati kami dengan kuat kuasa firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mari Tuhan berikan kepintaran bagi mereka. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Engkau
menjagai anak-anakmu dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus yang ada. Tuhan pelihara anak-anak, Tuhan lindungi ya Tuhan. Engkau juga memberkati buat orang tua mereka. Kami percaya usaha pekerjaan, baik pelayanan, baik juga keluarga. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil apapun yang dilakukan oleh orang tua anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.